Selamat datang kembali di perkuliahan pemecahan masalah dengan pemrograman. Untuk bahasan pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai soft sensor menggunakan regresi KNN ya. Jadi topik besarnya adalah soft sensor. Nanti metode yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah soft sensor sederhana kita menggunakan regresi KNN. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prediksi ya, tapi prediksi kelas dengan menggunakan KNN atau K-near Snake Board. Nah, untuk saat ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas regresi dengan menggunakan KNN, di mana nanti topik yang akan kita bahas atau aplikasinya adalah dengan menggunakan soft sensor. Nah, ini mungkin beberapa dari Anda, apa itu soft sensor atau merasa baru dengan hal itu amat sangat wajar karena kan memang bahasan ini mungkin tidak atau memang jarang ya dibahas karena ini aplikasinya cukup segmented. Jadi tidak semua aplikasi menggunakan soft sensor seperti itu. Tapi ini adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk memprediksi sebuah nilai dari variabel dengan menggunakan nilai-nilai variabel yang lain ya, atau kita menciptakan sebuah sensor baru dengan menggunakan sensor yang sudah ada. Nah, secara definisi untuk soft sensor itu apa? Jadi ini saya dengan bahasa mudahnya saja, yaitu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran sebuah besaran dengan memanfaatkan hasil pengukuran dari sensor yang lain. Jadi contoh ya, untuk mungkin lebih jelasnya akan saya ke contoh di sini di statement saya yang kedua, di mana misalkan jika kita ingin mengukur kadar gula dalam sebuah larutan fermentasi, entah itu anggur, beras ketan, atau apapun itu yang menggunakan metode fermentasi yang melibatkan pastinya uh, zat biologis yang misalkan seperti ragi dan macam-macam itu. Nah, uh, untuk mengukur kadar gula, kadang kita kan tidak ada ya, atau mungkin belum ada sensor kadar gula itu belum ada. Jadi apa namanya kadar gula itu kita tidak bisa ukur secara langsung seperti kita pakai sensor suhu, Anda celupin ke air mendidih, kita bisa langsung tahu suhunya berapa gitu. Kita nggak bisa seperti itu karena memang sensor kadar gula mungkin saja belum ada, ataupun kalaupun ada, harganya mungkin amat sangat masih relatif mahal ya, kan seperti itu. Nah, engineer atau kita orang teknik, kita berusaha memberikan penyelesaian dengan cara yang murah dan sifatnya aproksimasi atau pendekatan seperti itu. Jadi tujuan dari soft sensor ini adalah kita bisa menciptakan sebuah sensor baru dari sensor yang sudah ada. Ya, seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk mengukur kadar gula, kita nggak perlu menggunakan atau beli sensor kadar gula, karena itu mungkin belum ada. Kita bisa menggunakan sensor suhu, sensor pH, dan sensor CO2. Nah, di mana nantinya data-data ini harusnya nanti ada istilahnya hasil eksperimennya seperti apa. Jadi ada datanya dulu ya. Jadi tidak bisa langsung kita ngukur mungkin kadar gula, sensor suhu, sensor pH, sensor CO2 kita gabung terus jadi sensor kadar gula, itu nggak bisa. Jadi harus ada yang namanya data atau data eksperimentalnya harus ada, ya kan. Nah seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai soft sensor ini. Kemudian saya lanjutkan. Nah soft sensor ini biasanya digunakan di aplikasi-aplikasi yang melibatkan bioproses, atau bioproses ini adalah biological proses. Contoh ya, kalau biological proses itu seperti fermentasi tadi, itu masih yang sederhana. Untuk yang contoh lebih kompleks lagi itu adalah di instalasi pengolahan air limbah. Jadi di instalasi pengolahan air limbah itu untuk memproses limbah itu dia menggunakan yang namanya bakteri macam-macam, seperti itu tipenya saya lupa ya. Nah itu dia untuk mengukur kadar nitrogen dan macam-macamnya itu dia menggunakan metode yang kita sebut dengan soft sensor itu. Jadi dia menggunakan metode sensor yang berbeda untuk mengukur kadar misalkan oksigen terlalu dan macam-macamnya itu. Nah, salah satunya adalah tadi ya, apa contohnya di instalasi pengolahan limbah seperti itu. Jadi soft sensor ini itu aplikasinya bisa macam-macam. Jadi apakah hanya menggunakan biological proses? Enggak ya. Jadi banyak hal yang mungkin tidak
melibatkan biological proses tapi bisa menggunakan soft sensor. Nah, soft sensor ini juga bisa kita gunakan di berbagai macam hal yang mungkin tidak menggunakan biological proses, yaitu bisa macam-macam ya. Contohnya banyaklah, Anda bisa searching sendiri di situ. Misalkan contoh untuk ngukur penyakit jantung ya, seperti yang kisah kemarin itu juga bisa, tapi kemarin itu basisnya adalah di klasifikasi. Nah, jadi ada beberapa sensor yang soft sensor yang bisa kita juga aplikasikan di medis juga banyak seperti itu ya. Untuk jelasnya Anda bisa browsing atau cari di jurnal. Nah, kemudian untuk yang pasti memang dulu yang saya terlibat itu adalah di instalasi pengolahan air limbah. Itu memang dia menggunakan soft sensor ya untuk mendeteksi kadar-kadar zat-zat yang terdapat di kandungan air limbah itu, seperti itu. Nah, itu adalah sekilas mengenai soft sensor. Nah, kemudian di sini metode yang akan kita gunakan adalah yang kita sebut dengan regresi KNN. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai KNN, akan tetapi itu adalah digunakan untuk memprediksi kelas ya. Kan kemarin kita membahas mengenai kelas, itu misalkan saya melakukan olahraga durasi sekian, berapa kali sehari, maka termasuk olahraga berat atau ringan kan seperti itu. Dan serta tugas-tugas Anda kemarin yang meliputi penyakit jantung seperti itu ya kalau di tugas Anda. Nah, sekarang kita akan membahas KNN tapi bukan untuk kelas ya. Kelas itu bisa menentukan yang kemarin ya olahraga ringan, berat, atau dia kena jantung atau tidak, atau hipertensi, apa takikardia kan seperti itu. Nah, sekarang regresi, perbedaan dari regresi itu nanti dia akan menentukan nilai, mengestimasi nilai, jadi bukan mengestimasi kelas, ya kan? Nah, dulu untuk mengestimasi nilai Anda sudah menggunakan linear regresi linear. Akan tetapi regresi linear itu kelemahannya dia cuma punya satu variabel saja, kan gitu ya, x dan y kan seperti itu. Kemudian ada AB-nya gitu kan, AB-nya itu yang Anda cari kan seperti itu. Nah, akan tetapi di regresi linear dia hanya memiliki satu parameter input atau satu input variabel. Nah, sedangkan regresi KNN dia itu bisa memiliki beberapa input. Ya, maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke sini. Contoh kasusnya di sini ya. Jadi di contoh kasus ini nanti Anda akan diminta untuk membangun sebuah soft sensor untuk mengukur kadar gula. Jadi karena sensor kadar gula itu tidak ada ataupun mahal harganya, kita akan berusaha membuat sensor ini dari tiga macam sensor. Yang pertama adalah sensor suhu, kemudian sensor keasaman atau pH, kemudian yang ketiga adalah sensor CO2. Nah, di sini ada tabel pengamatan ya, pengamatan yang dilakukan oleh laboratorium. Jadi misalkan pada saat proses fermentasi beras ketan ini, apabila suhu di tangki ini adalah suhunya 35 derajat, kemudian keasamannya 5,5 dan kadar CO2-nya 800, dia kadar gulanya itu 90 gram per liter. Nah, akan tetapi kadar gula 90 gram per liter untuk mendapatkan nilai 90 ini, di kasus ini itu memerlukan waktu 7 hari ya. Jadi dia harus ke lab ya, ngambil sampel, dimasukin ke lab, kemudian si lab akan mengukur kadar gulanya berapa sebagai data acuan yang akan kita pakai untuk sensor tadi. Jadi coba bisa Anda bayangkan jika ada 1, 2, 3, 4, ada 6 data seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai kadar gula itu butuh waktu 7 kali 6 atau 42 hari. Itu yang waktu yang lama sekali gitu ya. Nah, sehingga di sini permasalahannya adalah mengapa kita pakai soft sensor. Dengan menggunakan soft sensor, maka kita bisa mendapatkan nilai kadar gula ini secara instan. Jadi kita pasang sensor 3, kita pasang algoritma KNN regresinya, udah habis itu kita bisa langsung tahu, oh kadar gulanya sekian, hanya dari menggunakan regresi KNN atau menggunakan aplikasi soft sensor. Nah, itu akan menghemat waktu pengukuran daripada di setiap minggu ya, setiap 7 hari kita harus ngambil sampel bawa ke lab,
dicek gulanya berapa dan lain sebagainya. Begitu aja terusnya. Padahal kita bisa melakukan pendekatan kira-kira kadar gulanya seberapa. Seperti itu. Jadi di sini dengan menggunakan soft sensor kita bisa menghemat waktu, menghemat biaya juga. Karena apa? Daripada mungkin Anda harus ke lab setiap minggu gitu ya untuk ngecekin kadar gula dari fermentasi saya itu berapa gitu terus setiap hari gitu kan. Nah, itu kan jadi tidak efisien ya dalam cost-nya gitu ya. Nah, jadi permasalahan yang ingin kita angkat di sini adalah kita ingin mengukur nilai kadar gula ini secara cepat tanpa menunggu waktu 7 hari gitu ya. Karena di kasus ini dia butuh waktu 7 hari kan seperti itu. Jadi yang kedua adalah ini sekarang menjadi pertanyaan kita yang kita akan selesaikan nanti di kasus ini. Jika misalkan di tangki ini, ya tangki fermentasi ini, yang deteksi suhu adalah 38 derajat dengan pH 5,2 dan kadar CO2-nya 1100 ppm, berapa kadar gulanya sekarang? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi, data di sini, tabel yang teksnya warna hitam ini, akan kita olah terlebih dahulu dengan yang menggunakan KNN regresi. Ya kan? KNN regresi ini nanti akan kita gunakan untuk mengestimasi nilai apabila suhu di tangkinya 38, pH-nya 5,2, dan CO2-nya 1100, maka kadar gulanya berapa gram per liter, seperti itu. Jadi dengan menggunakan teknik ini kita nggak perlu waktu 7 hari untuk melakukan pengukuran kadar gula di lab pula, kan seperti itu kan. Nah, selanjutnya di sini, jadi ilustrasinya ini ada baja tangki baja seperti ini diisi zat untuk fermentasi. Fermentasi mungkin ini saya anggap beras ketan untuk membuat cuka atau apa, atau alkohol mungkin. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya ini sudah ada sensor suhu, sensor pH, dan sensor CO2. Jadi, di sini tinggal outputnya dibaca ke microcontroller misalkan seperti itu atau ke PC. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat tahap pertama ya ini ya. Kita akan membuat tabel pelatihan. Yang pertama adalah di sini ada suhu, pH, CO2 dan kadar gula dan lain sebagainya di sini. Yang warna merah ini adalah yang ditanyakan. Jadi misalkan suhu yang terdeteksi 38, pH-nya 5,2, CO2-nya 1100, maka kadar gulanya berapa? Itu nanti kita berusaha jawab di situ. Oke, sekarang kita akan membuat tabel pelatihannya terlebih dahulu. Nah, tabel pelatihan di sini terdiri dari 3 variabel input ya. Di sini ada suhu, X1, X2-nya pH, X3-nya CO2. Y-nya adalah kadar gula. Nah, di sini adalah X adalah input, Y-nya adalah output. Oke, kita bikin tabel pelatihannya dulu. Nah, di sini ada 35, 5,5, 800. Ini maksudnya adalah suhu di 35, 5,5, dan 800. Kita bikin sebuah array di situ untuk memudahkan kita dalam membuat tabel pelatihan. Begitu pula dengan tabel-tabel selanjutnya. Ini adalah hanya kita mindah saja dari kiri ke kanan dengan format array seperti ini. Jadi tidak ada yang khusus. Tapi yang warna merah kita tinggal dulu. Jadi kita nggak masukkan karena ini yang jadi pertanyaan kan gitu. Oke. Tahap pertama yaitu Anda harus menentukan rumus jarak Euklideannya. Karena kita menggunakan 3 variabel yaitu suhu, pH, dan CO2, maka di menghitung rumus jarak Euklideannya kita menggunakan rumus X1, Y1, Z1 karena di sini ada 3 variabel. Bagaimana kalau 5? Berarti sampai ada 5X, Y, Z, mungkin nambah lagi 2 lagi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukin, kita yang ingin kita cari kan apa tadi? Ya berarti 38 untuk suhu, pH 5,2 dan CO2 1100. Nah, kita masukin dulu di sini ya, di sisi kiri ini. Kemudian kita masukkan 38 5,2 1100 itu di bagian X1, Y1 dan Z1. Kita masukkan di sini. Kemudian datasetnya nanti di X2, Y2, Z2. Nah, sekarang kita mulai hitung di sini. Ingat X1, Y1, Z1 adalah yang ingin kita cari di sini ya. Kemudian X2, Y2, Z2 adalah datasetnya tadi, di yang tabel pelatihan ini ya. Kita tinggal hitung di sini, kita masukkan ke sama seperti pada saat kita menggunakan KNN untuk
prediksi kelas ya, itu sama caranya. Nah, ini sama. Oke. Sehingga kita hitung satu persatu sampai semua elemen terhitung di sini, di elemen datasetnya, karena di sini ada 6 baris dataset, maka di sini harusnya juga ada 6 perhitungan. Oke, sampai data ke-6. Sehingga kita dapatkan nilai seperti ini ya, nilai D-nya atau Euclidean-nya seperti ini, 300, 100, dan seterusnya di sini. Nah, sekarang kita akan mengurutkan berdasarkan nilai D terkecil. Ya, D terkecil itu berarti 100, itu data kedua, 100,2, ya 100,2 berarti yang ini ya, data ketiga, 300,02 dan seterusnya kita urutkan. Nah, dari sini kadar gulanya juga kita urutkan juga ya. Kadar gulanya juga kita urutkan berdasarkan D-nya gitu ya. Oke, jadi kita urutkan di sini. Oke. Jadi jangan bingung karena ini adalah pasangannya ya untuk kadar gulanya di sini di tabel I-nya. Jadi jangan bingung. Ini sama ya, cuman kita urutkan saja. Berarti data kedua kan ini Euclidean-nya 100 ya. 100 di sini. Berarti data kedua Y-nya berapa? Kita lihat. Oh, 85. Berarti kemudian kita masukkan di sini data kedua 185. Karena ini 100 ini yang paling kecil nilainya. Kemudian naik lagi ke yang lebih besar dari 100, 300, 400. Jadi diurutkan secara ascending di sini ya. Kemudian kita juga harus mengurutkan kadar gulanya di sini. Tapi kadar gula tidak kita urutkan ascending, akan tetapi berdasarkan data ke berapanya gitu ya. Berdasarkan nilai D-nya ini. Oke. Nah, sekarang kita cari tetangga terdekatnya. Kita akan menggunakan nilai konstantanya 3. Jadi kita pakai 3 yang nilainya paling rendah, berarti di 85, 70, 90. Jadi hasil prediksinya, kadar gulanya Y itu adalah 85, 70, dan 90 kita bagi 3. Karena apa? Karena nilai K-nya 3. Kita menghitung rata-rata. Maka kadar gula dari soft sensor ini yang terdeteksi adalah 81,67 gram per liter, yaitu dari hasil rata-rataan 3 nilai terendah dibagi nilai K-nya. Kita dapat nilai 81,67 gram per liter. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan ini, berarti hasilnya adalah 81,67 gram per liter. Jadi pada saat suhu 38, pH 5,2, dan CO2 1100, maka nilai kadar gulanya adalah sebesar 81,67 gram per liter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya harap ini Anda memahami ini dengan baik, karena ini cukup mudah juga. Anda bisa lihat PPT-nya, atau Anda juga bisa review lagi video saya apabila Anda kurang paham, dan semuanya ini angkanya berhubungan ya, tidak ada angka yang tiba-tiba muncul gitu, nggak ada. Anda bisa trace ya semuanya. Nah, sekarang yang selanjutnya untuk tugas adalah saya ingin Anda membuat sebuah soft sensor untuk permasalahan fermentasi susu ya, yaitu di sini kita ingin mengukur nilai asam laktat ya, karena sensornya nggak ada sensor asam laktat di situ ya. Jadi kita berusaha membuat sensor asam laktat tersebut dengan menggunakan suhu, pH, dan nilai laktosa di sini. Nah, saya ingin Anda membuat sebuah soft sensor dengan menggunakan data di sini, di mana pertanyaannya nanti adalah pada saat sensor mendeteksi suhu 40 derajat dengan pH sebesar 6 dan kadar laktosa seberat 33, asam laktatnya berapa? Nah, ini silakan Anda kerjakan untuk penugasannya seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa komen atau mungkin WhatsApp saya, tidak masalah. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Misalkan ada yang kurang jelas di situ. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini mengenai soft sensor. Terima kasih dan have a nice day.